Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, selamat datang di Simadu, Edukasi Pajak PMA 2. Jumpa kembali kali ini dengan saya Dini. Saat ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Kak Ida. Kak Ida, gimana kabarnya Kak Ida? Hai Kak Dini. Iya nih Kak Ida. Hujan tetap semangat. Iya. Oke, kawan pajak, Kak Ida, kita kali ini akan berbincang mengenai faktur pajak ya Kak Ida ya. Kalau bicara faktur pajak ini nggak ada habis-habisnya ya Kak Ida ya. Tema yang luar biasa banyak untuk digali ya, dikupas ya. Oke. Kawan pajak tentu sudah ya mendengar bahwa terdapat beberapa ketentuan terbaru terkait dengan faktur pajak berdasarkan Per 1 Peraturan Dirjen Pajak Kaidah nomor 1 tahun 2025 itu tentang petunjuk teknis pembuatan faktur pajak dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan nomor 131 tahun 2024. Nah, kali ini kita akan berbincang mengenai kode faktur pajak ya Kaidah ya dalam faktur pajak. Karena sebelumnya nih kita kan telah mengenal Per 03 tahun 2022 ya tentang faktur pajak juga. Tidak semuanya bukan berubah ya, menyesuaikan mungkin lebih tepatnya ya Kaidah ya. Nah, untuk lebih jelasnya dalam 30 menit ke depan nih kawan pajak kita akan membahas tentang kode faktur pajak tersebut. Baik kawan pajak, sebelum kita membahas tentang kode faktur pajak, sebaiknya kita lihat ke belakang, kita lihat undang-undangnya dulu, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menyebutkan bahwa tarif PPN per 1 Januari 2025 adalah 12%. Ya, sudah kita ketahui bersama dan ini menjadi polemik ya. Tarif 12% ini. Nah, tapi jangan khawatir, di PMK 131 tahun 2024 ini dalam rangka mewujudkan aspek keadilan di masyarakat, diterbitkanlah kebijakan dalam penerapan tarif pajak PPN sehingga terbit PMK 131 tahun 2024 yang mengatur bahwa perhitungan PPN terbagi menjadi dua, yaitu apa saja? Yang pertama yaitu untuk barang yang tergolong mewah itu perhitungan tarifnya adalah 12% kali DPP. Nah, DPP ini adalah harga jual atau nilai impor. Sedangkan yang kedua yaitu untuk selain barang mewah. Tarifnya sama Kak Dini ya, 12%. Tapi kali DPP nilai lain. Nah, DPP nilai lain inilah yang diatur di PMK 131 tahun 2024, yaitu sebesar 11/12 kali harga jual kali 11/12 kali harga jual atau penggantian atau nilai impor ya. Apabila kita bertransaksi dengan jasa itu maka 11/12 kali nilai penggantian. Gitu ya Kak Dini ya. Iya, betul. Nah, kali ini kami akan membahas 2 digit kode faktur pajak sehubungan dengan PMK 131 tahun 2024. Apa saja kode faktur pajak tersebut? Nah, bagaimana cara penggunaannya? Mari kita simak bersama. Silakan Kak Dini. Oke, Kak Ida. Baik, kawan pajak, tadi sudah disampaikan ya oleh Kak Ida bahwa tarif PPN itu mulai 1 Januari 2025 itu sudah menggunakan 12% ya. Nah, ternyata untuk mengimbangi ketentuan tersebut dikeluarkanlah PMK 131 gitu ya Kak Ida ya. Nah, sehubungan dengan dikeluarkannya PMK 131 ini, nah bagaimanakah penggunaan kode faktur pajak begitu ya Kak Ida ya. Untuk penggunanya kita coba cek satu persatu ya kawan pajak. Untuk yang pertama, untuk kode faktur 01. Kode faktur 01 itu digunakan untuk penyerahan BKP yang tergolong mewah ya Kak Ida ya. Iya, jadi untuk ketentuan barang ya BKP yang tergolong mewah itu nanti kawan pajak bisa cek untuk yang selain kendaraan bermotor itu yang sesuai dengan PMK 15 tahun 2023. Nah, untuk kategori barang mewah berupa kendaraan bermotor, nanti kawan pajak silahkan cek di ketentuan di PMK nomor 42 tahun 2022.
boleh dong saya ngasih contoh Contoh ya. sedikit ya Kak Biar Ida jelas ya, ya. Kak Dini ya. Iya, misalnya nih contohnya ada PTA ya. PTA itu adalah dealer mobil Kak Ida. Dia menjual mobil mewah kepada PTB. Maka nanti kode faktur pajaknya itu yang dia pakai adalah 01 ya. Nah, bagaimana kalau misalnya dalam hal penyerahan tersebut ternyata dibebaskan dari PPN atau PPNBM nih Kak Ida. Nah, ternyata apabila dalam penyerahan tersebut nanti ada pembebasan PPN, maka kode fakturnya yang digunakan sudah bukan 01 lagi, tapi menjadi 08. Nanti akan dibahas selanjutnya ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya apabila memang nanti dalam hal penyerahan tersebut tidak dipungut, mendapatkan fasilitas tidak dipungut ya Kak Ida. Kalau tadi dibebaskan, kalau sekarang tidak dipungut, maka nanti kode faktur pajak yang digunakan itu atas transaksi tersebut adalah 07 ya. Nah, apabila nanti PTA ini, dealer mobil ini melakukan penyerahannya kepada instansi pemerintah, maka nanti kode faktur pajak yang digunakan itu adalah 02. Itu Kak Ida. Oke, lanjut Kak Ida. Sudah kita ketahui sebelumnya ya bahwa untuk kode faktur pajak ini ada 9 ya, dari 01 sampai dengan 09. Nah, tadi yang 01 sudah dijelaskan oleh Kak Dini, kita lanjut yang ke 02 ya. Kode 02 ini selain yang tadi dijelaskan oleh Kak Dini untuk barang mewah ya, ini kode 02 itu secara umum digunakan untuk penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak kepada pemungut PPN instansi pemerintah, yaitu bendahara pemerintah. Itu kode 02 ya. Untuk 03-nya digunakan untuk penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada pemungut PPN lainnya selain instansi pemerintah, yaitu contohnya adalah BUMN ya Kak, ya Kak Dini ya. Nah, selanjutnya kode 04. Nah, ini Kak Dini, ini yang ada perubahan ya, pada perubahan signifikan ya di kode 04 ini. Ini digunakan untuk dua hal. Yang pertama digunakan untuk semua penyerahan selain barang mewah dengan DPP yang kita sudah jelaskan tadi, yaitu DPP-nya 11/12 kali harga jual atau penggantian atau nilai impor ya. Itu untuk kode 04 yang digunakan untuk penyerahan selain barang mewah. Kemudian ada juga kode 04 itu penyerahan yang dasar pengenaan pajaknya menggunakan nilai lain. Ini diatur oleh peraturan terbaru yaitu PMK 11 tahun 2025. Nah, DPP nilai lain ini yang menggunakan nilai lain ini contohnya itu seperti pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma ya Kak. Itu nanti DPP-nya menjadi 11/12 kali harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor. Itu kode 04. Kode 04 ya, karena di PMK 131 pun sudah diatur mengenai DPP nilai lain ya. Jadi yang DPP nilai mengikuti 04 ya Kak Ida ya. Oke, tadi Kak Ida sudah menjelaskan mengenai kode faktur 04. Nah, sekarang saya lanjutkan ya kawan pajak. Nah, selanjutnya adalah penggunaan kode faktur 05. Jadi kode faktur ini digunakan untuk jenis jasa kena pajak tertentu dan besaran tertentu yang diatur terakhir itu dalam PMK 11 tahun 2025 ya Kak Ida ya. Ini saya sebutkan beberapa contoh ya Kak Ida terkait dengan kode faktur 05 yang masih sering ditanyakan oleh teman-teman kawan pajak ya. Yang pertama mengenai jasa pengiriman paket ya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pos ya. Itu nanti besaran tertentunya adalah 10% kali 11/12 kali nilai penggantian Kak Ida. Itu yang pertama. Yang contoh kedua, ini jasa biro perjalanan wisata dan atau jasa agen perjalanan wisata berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan dan pemesanan sarana akomodasi yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi atau imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan. Itu nanti penghitungannya 10%
kali 11/12 dikalikan dengan harga jual paket wisata, sarana angkutan dan juga akomodasi. Nah, ini juga sering ditanyakan nih Kak Ida tentang jasa pengurusan transportasi ya. Ini masih memakai kode 05. Ya, besaran tertentu ya, jasa perusahaan transportasi atau freight forwarding. Yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi atau freight charges. Nanti untuk penghitungan besaran tertentunya itu nanti 10 dikali 10% ya Kak ya, dikali 11/12 dikalikan dengan jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih. Nah, ada juga yang masih sering ditanyakan itu terkait dengan jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan yang juga menyelenggarakan perjalanan ke tempat lain dalam hal tagihan dirinci. Ya, ini ada 2 tarif ya Kak Dini ya, untuk jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan dan juga perjalanan ke tempat lain. Ada dua tarif. Ada, iya betul. Seperti bercabang gitu ya. Bedanya apa ini Kak Dini? Iya, jadi nanti dalam tagihan itu kan dirinci Kak Ida. Ada tagihan paket penyelenggaraan ibadah keagamaannya dan juga ada tagihan paket perjalanan ke tempat lainnya ya. Nah, untuk yang dirinci ini nanti untuk besaran tertentunya itu adalah 10% dikalikan 11/12 dan dikalikan dengan harga jual paket penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain ya. Jadi yang ke perjalanan yang dalam rangka ibadahnya tidak dihitung ya. Betul. Itu apabila dirinci ya. Iya, itu apabila dirinci ya kawan pajak. Oke, dalam hal tagihan tidak dirinci nih Kak ya. Antara tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan dan ke tempat lain, maka besaran tertentunya itu 5% dikalikan 11/12 dikalikan dengan harga jual keseluruhan paket penyelenggaraan perjalanan ya, perjalanan gitu ya. Itu tadi terkait dengan terkait dengan jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah ya. Oke, yang terakhir jasa penyelenggaraan pemasaran dengan media voucher ya, masih memakai kode faktur 05 ya Kak Ida. Jasa penyelenggaraan pemasaran dengan media voucher, layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucher, program loyalitas dan penghargaan pelanggan atau consumer loyalty atau reward program ya. Nanti kawan pajak besaran tertentunya yaitu 10% dikalikan 11/12 dikalikan dengan harga jual voucher. Ya. Nah, cukup jelas ya 01 sampai 05. Agak banyak ya. Nanti mungkin kawan pajak itu bisa ngecek langsung di PMK 11 ya Kak Ida. PMK 11 dan Per 03 kan masih berlaku. Masih berlaku. Iya, nanti silahkan dicek di kedua ketentuan itu. Selanjutnya kita ke kode 06 dan ini tidak ada perubahan kawan pajak ya. Kode 06 ini penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri sebagaimana diatur dalam pasal 16E Undang-Undang PPN. Nah, selanjutnya untuk yang kode 07 juga tidak ada perubahan, digunakan untuk penyerahan BKP dan atau JKP yang PPN PPNBM-nya mendapat fasilitas tidak dipungut atau ditanggung pemerintah berdasarkan peraturan khusus yang berlaku. Selanjutnya 08 juga tidak ada perubahan, yaitu digunakan untuk penyerahan BKP dan atau JKP yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPNBM berdasarkan peraturan khusus yang berlaku. Selanjutnya juga 09 juga tidak ada perubahan, yaitu digunakan untuk penyerahan BKP yang berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sebagaimana diatur dalam pasal 16D Undang-Undang PPN. Yang PPN-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP. Jadi kode 06 sampai dengan 09 ini tidak ada perubahan ya Kak Dini ya. Iya betul. Nah Kak Ida, kita kalau ketemu wajib pajak nih, ketemu kawan pajak ya, terkait dengan kode faktur 05 nih masih sering ditanyakan ya. Banyak sekali yang bertanya ya. Untuk perusahaan jasa seperti ekspedisi ya, seperti FedEx, DHL gitu ya, yang menerbitkan faktur dengan kode 05, itu banyak yang bertanya nih, apakah bisa dikreditkan sebagai faktur pajak masukan gitu ya.
Nah, jawabannya adalah nah, bagi penerima jasa ya kawan pajak, PPN yang dipungut dengan besaran tertentu yaitu yang menggunakan kode faktur pajak 05 itu dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan ya Kak Ida ya. Ini maksudnya pihak pembelinya ya, maksudnya menerima jasa Betul, pembelinya dia iya. yang menerima faktur dengan kode 05. 05, betul. Itu bisa dikreditkan. Bisa, Nah, iya. yang nggak bisa yang gimana nih Kak Dini? Yang nggak bisa itu yang menerbitkannya Kak Yang Ida. menerbitkan, Iya, iya. pajak masukan sehubungan dengan penerbitan kode faktur 05 Ya, itu nanti ada aturannya tersendiri. tidak bisa dikreditkan. Iya, Ya. betul, iya Nah, ya. karena dia sudah menggunakan DPP nilai lain ya, pajak Betul, keluarannya ya, sehingga iya. pajak masukannya tidak bisa dikreditkan lagi. Betul Kak Ida Ini nih. sering banget nih ditanyakan ini Kak Dini. Iya betul ya. Jadi secara garis besarnya kawan pajak ya, ringkasannya itu saat ini sesuai dengan PMK untuk faktur pajak ini mengacu pada PMK 131 tahun 2024 bahwa atas impor dan atau penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean selain barang kena pajak yang tergolong mewah itu terutang PPN 12% dengan DPP berupa nilai lain. Ya, jadi tarifnya tidak berubah, tapi yang berubah adalah DPP-nya. Kemudian nilai lain itu dihitung dengan menggunakan tarif 11/12 dari nilai impor, harga jual atau penggantian. Dengan kata lain, atas transaksi penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang biasanya menggunakan kode 01, maka dengan digunakannya DPP nilai lain, maka kode fakturnya menjadi 04. Jadi jangan Iya. sampai salah. Nah, sekarang 01 hanya untuk barang mewah saja. Nah, kemudian masa iya. transisi, ada masa transisi nih Kak Iya Dini ya. betul. Bagaimana bila dalam masa transisi, karena kemarin kita lihat ya Kak Ida bahwa ketentuan ini keluarnya kan setelah tahun berjalan ya. Iya. Iya. Nah, banyak sekali yang bertanya gimana nih apabila kawan pajak memang dalam masa transisi masih ada yang menerbitkan faktur pajak dengan ketentuan yang lama nih Kak Ida. Jadi sudah diatur ya kawan pajak itu di ketentuannya di per 1 ya Kak Ida, itu bahwa faktur pajak dan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak yang dibuat sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Maret 2025 yang mencantumkan DPP-nya dari harga jual atau penggantian atau nilai impor sepenuhnya dan menggunakan tarif 12%, atau nih di faktur pajaknya dasar pengenaan pajaknya dari harga jual atau penggantian atau nilai impor sepenuhnya tapi menggunakan tarif 11%. Ya, jadi masih pakai ketentuan lama ya. Itu dianggap telah memenuhi ketentuan yang terbaru sepanjang faktur pajak dan dokumen tertentu tersebut yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak itu telah mencantumkan keterangan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan Kak Ida. Nah, tadi kan di masa transisi sudah dijelaskan nih Kak Ida bahwa boleh nih pakai DPP dari harga jual, harga penggantian, nilai impor. Misalnya sudah terlanjur ya. Tapi langsung tarif 12% gitu kan. Jadi secara hitungan kan lebih besar tuh Kak Ida ya. Itu nanti atas kelebihannya tuh gimana tuh Kak Ida ya? Jadi ini kan memang masa transisi ya. Jadi ada wajib pajak yang sudah membuat faktur di awal Januari itu memang sesuai ketentuan 12%, tapi langsung dari harga jual ya. Kemudian PMK 131 ini kan keluar menyusul ya Kak Dini ya. Jadi harusnya menggunakan DPP-nya adalah 11/12. Jadi yang sudah terlanjur menggunakan tarif 12% kali harga jual atau penggantian atau nilai impor itu nanti bisa diminta pengembalian. Ya, jadi berlaku ketentuan pihak terpungut meminta pengembalian kelebihan PPN kepada PKP penjual secara langsung gitu. Nah, kemudian
berdasarkan permintaan pengembalian dari pihak terpungut, PKP penjual melakukan pembetulan atau penggantian faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Jadi secara pelaporan nanti penjualnya melakukan pembetulan faktur ya. pajak sehingga nanti ada nilai yang dibetulkan, kemudian bisa dikembalikan ya melalui kompensasi atau restitusi ya Kak. Iya betul, iya. Di SPT masa PPN-nya seperti itu. Iya. Jadi jangan khawatir kalau yang sudah terlanjur 12% kali harga jual ada hak untuk melakukan pembetulan ya. Iya betul ya. Ini sebenarnya kita punya beberapa contoh nih Kak Ida terkait Iya, sebenarnya kalau kawan pajak melihat di ketentuan PER 1 itu banyak contoh kasus ya Kak Ida ya. Coba kita sampaikan salah satu contoh kasus ya. Oke, ini contoh pembuatan faktur pajak dan penerapan kode faktur pajak atas penyerahan barang kena pajak selain yang tergolong mewah. Nih ada contohnya ya. Misalnya di kawan pajak, pada tanggal 3 Januari 2025 ada sebuah perusahaan, misalkan katakanlah PTC ya, yang merupakan pengusaha kena pajak melakukan penyerahan BKP berupa komputer dengan harga jual 12 juta rupiah. Itu belum termasuk PPN ya, kawan pajak. Diserahkannya kepada PT D ya, misalnya ya. Nah, mengingat BKP tersebut tidak termasuk kelompok BKP yang tergolong mewah, maka berdasarkan ketentuan, maka PPN yang terutang atas penyerahan BKP tersebut itu nanti dihitungnya dengan cara mengalihkan tarif yang tadi 12% ya dengan DPP berupa nilai lain yang sudah diatur di PMK 131 tersebut ya. 11/12 dari harga jual ya. Nah, jadi dengan demikian nanti atas penyerahan BKP berupa komputer tersebut, PTC itu selaku PKP penjual ya kawan pajak wajib membuat faktur pajak dengan mencantumkan keterangannya sebagai berikut. Untuk kode transaksi berarti sekarang jadinya 04 ya kawan pajak ya. Harga jualnya tadi adalah 12 juta. Untuk DPP-nya bagaimana? Untuk DPP menggunakan DPP nilai lain yang tadi sudah diatur yaitu 11/12 dari harga jual. 11/12 kali 12 juta sehingga didapatkan angka 11 juta. Nah, untuk PPN-nya seperti apa? Maka untuk jumlah PPN-nya yaitu sebesar 12% dikalikan DPP nilai lain tadi yaitu 11%, maka didapatkanlah PPN sebesar Rp1.320.000 Kak Ida. Ya. Okay. Jadi karena bukan barang mewah maka menggunakan kode 04. Betul. Dan gitu menggunakan ya. DPP nilai lain. Nah, apabila ternyata penyerahan tersebut yang dilakukan PTC tadi itu ternyata dibebaskan nih dari pengenaan PPN nih Kak Ida. Nanti kode fakturnya jangan lupa disesuaikan menjadi 08 ya. Iya betul. Nah, bagaimana jika ternyata penyerahan tadi itu mendapatkan fasilitas PPN atau PPNBM yang tidak dipungut atau ditanggung pemerintah? Yang tadinya kode faktur yang awalnya dibuat 04 itu nanti yang dipakai adalah 07 ya, kalau ternyata atas transaksi tersebut memang mendapatkan fasilitas tidak dipungut gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya PTD ini instansi pemerintah nih Kak Ida ya, kalau ternyata penjualannya ke instansi pemerintah, nanti jangan lupa kode fakturnya yang dipakai itu 02 gitu ya. Iya. Kalau misalnya nanti transaksinya kepada pemungut yang selain instansi pemerintah, berarti disesuaikan lagi nih. Kodenya 03. Iya. Yang apabila tadi transaksinya merupakan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, nanti berarti kode yang digunakan adalah 09. Betul sekali. Demikianlah sekilas mengenai ketentuan kode faktur pajak terbaru. Semoga informasi ini memberikan manfaat dan menambah wawasan kawan pajak semua. Untuk update informasi jangan
sejahtera.